Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifko Zahirani, NIM 20234015, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Jadi saya membuat video ini itu untuk memenuhi tugas pengantar coding. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pertama programming C, struktur data untuk pemula, dan yang kedua algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman. Dalam programming C, struktur data untuk pemula, saya akan membahas 6 lingkup, yaitu yang pertama konsep linked list, single linked list, double linked list, tree, graph, dan hashing. Yang pertama yaitu konsep linked list. Linked list merupakan suatu struktur data yang berisi kumpulan data elemen yang saling berhubungan secara linear. Setiap data elemen disebut dengan node. Setiap node pada linked list berisi data sendiri dan berbagai tipe data. Pointer berisi address dari node yang terhubung dengannya. Kemudian pointer yang berisi address, maka setiap node linked list itu dapat berhubungan dengan satu dan lainnya membentuk sebuah rantai, bahwa alamat yang tersimpan pada setiap node itu merefer ke node setelahnya atau sebelumnya. Kemudian dua tipe dasar linked list yaitu single linked list dan double linked list. Beberapa operasi yang dapat dilakukan baik pada single maupun double linked list yaitu pertama insertion, atau dapat dilakukan di berbagai posisi, dapat dilakukan di awal dan di akhir list, dan juga dapat dilakukan di tengah-tengah list sebelum dan sesudah node tertentu. Yang kedua ada deletion, juga dapat dilakukan di berbagai posisi, bisa dilakukan pada bagian node pertama, bisa juga dilakukan pada node terakhir, dan juga node yang berada di tengah-tengah atau node yang memiliki value tertentu. Yang kedua, single linked list. Single linked list, setiap node hanya berisi satu pointer yang berisi alamat di node setelahnya. Dalam bahasa pemrograman C, ada beberapa fungsi yang dapat dilakukan allocate dan deallocate. Untuk allocate memori menggunakan satu fungsi yang disebut dengan malloc. Allocate memori malloc biasanya digunakan ketika ingin menambah atau menginsert. Deallocate memory biasanya digunakan fungsi yang disebut dengan free. Fungsi deallocate free biasanya digunakan ketika ingin mendelete atau menghapus satu node dari linked list yang ada. Kemudian cara menghapus node pada awal single linked list ini, langkah pertama yaitu mengklarifikasi satu pointer baru untuk menuju node yang dihapus. Yang kedua, ketika node pertama akan dihapus, maka posisi head akan berpindah ke posisi setelahnya. Ketiga, ketika posisi head telah dipindahkan, maka setelah itu mengalokasikan node yang ditunjuk oleh PTR. Seperti gambar yang sudah saya sajikan di bawah ini. Kemudian yang ketiga double linked list. Double linked list setiap nodenya tidak hanya memiliki pointer yang menuju ke node setelahnya, tetapi juga memiliki pointer yang menuju ke pointer sebelumnya. Implementasi beberapa operasi pada double linked list yaitu insertion dan deletion. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari insertion double linked list. Dan yang ini merupakan contoh melakukan deletion node pertama dari sebuah double linked list. Selanjutnya ada tree. Di dalam 2-3 tree ada yang disebut dengan 2 node dan 3 node. 2 node, 1 data, dan 2 anak ke kiri dan di tengah, seperti gambar ini. Kemudian 3 node itu 2 data di mana dia mempunyai 3 anak ke kiri, di tengah, dan di kanan. Dan setiap anak di dalam 2-3 tree itu memiliki level yang sama. Kemudian yang kelima ada graph. Yang pertama graph MST. Graph merupakan salah satu implementasi dari data struktur. Kegunaan graph yaitu seperti menggunakan Google Map, yaitu ketika kita menggunakan titik graph. Contoh graph yaitu misalnya ABCDE disebut sebagai node dan garisnya EDGE. Graph dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu undirected graph. Perbedaannya ialah pada garisnya saja. Garisnya tidak ada panah menunjuk yang artinya kemana saja. Yang kedua directed graph, yaitu ada panah untuk sebagai penunjuk. Yang kedua graph shortest path, itu untuk menentukan jalan terpendek. Yang keenam ada hashing.
Yang pertama tuh Hashing hash function. Hastable itu tempat menyimpan datanya. Kemudian hastable ada beberapa cara dalam menggunakan. Yang pertama, teknik division, menggunakan operator modulus di mana string dan value modulus dengan sejumlah memori. Yang kedua, mix square, dipangkatkan nilainya. Semua nilai yang dipangkatkan 2. Jika memory location 100, memorinya jadi 0 sampai 99. Angka yang menjadi hastable itu 2 digit dari nilai tengahnya. Yang ketiga ada namanya folding, akan memecahkan nilai tersebut menjadi beberapa bagian. Kemudian selanjutnya hashing collisions. Bentrok disebut dengan collision. Untuk mengatasi masalah ada 2 cara, yaitu yang pertama linear probing, bakal mencari indeks yang kosong di bawahnya. Dan yang kedua chaining seperti linked list, dia bakal nunjuk jika ada yang bentrok. Chaining juga lebih simpel dalam penggunaannya. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai pengantar algoritma dan pemrograman. Tujuan dari mempelajari ini yaitu untuk memperkuat cara berpikir kita agar dapat menyelesaikan masalah dan mempelajari bagaimana komputer berpikir, berproses, serta memperkuat analisis ketika pembuatan program. Yang pertama itu algoritma dan programming. Pengertian. Program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan algoritma adalah metode dan tahapan sistematis dalam program. Jadi, program ini bisa dikatakan yaitu kumpulan dari algoritma ditambah dengan bahasa. Dalam membuat pemrograman ini, ada namanya tipe data dasar, yaitu yang pertama integer, float, char, string, dan boolean. Kemudian juga ada tipe data bentukan, yang pertama array, record, set, file text, dan pointer. Kemudian input dan output pada bahasa C. Dalam memasukkan data, kita menggunakan scanf. Digunakan untuk menginput data berupa data numerik, karakter, dan string secara terformat. Hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian fungsi scanf yaitu yang pertama, fungsi scanf memakai penentu format, dan yang kedua, fungsi scanf memberi peringatan baris otomatis. Yang ketiga, fungsi scanf tidak memerlukan penentu lebar field dan variabelnya harus menggunakan operator alamat dan. Yang kedua, getChar digunakan untuk membaca data yang bertipe karakter. Hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian fungsi getChar yaitu harus diakhiri dengan penekanan tombol enter. Yang kedua, karakter yang dimasukkan terlihat pada layar. Yang ketiga, pergantian baris secara otomatis. Kemudian dalam membuat pemrograman ini, kita juga akan menggunakan kode penentu format. Seperti yang pertama, %C untuk membaca sebuah karakter, %F membaca sebuah string, %I dan %D membaca sebuah bilangan bulat atau integer, %F atau %E membaca sebuah bilangan pecahan atau real, %0 membaca sebuah bilangan oktal, %X membaca sebuah bilangan heksadesimal, %U membaca sebuah bilangan tak bertanda. Bentuk umum dari penggunaan printf ini yaitu seperti ini. Kemudian M ini menyatakan panjang range, N ini menyatakan jumlah digit di belakang koma, dan argumen yaitu nilai atau variabel yang akan ditampilkan. Untuk menampilkan data ke layar monitor, kita menggunakan printf, puts, dan putchar. Printf ini digunakan untuk menampilkan semua jenis data numerik. Puts ini digunakan untuk menampilkan data string dan secara otomatis akan diakhiri dengan perpindahan baris, dan putchar ini digunakan untuk menampilkan sebuah karakter. Kemudian dalam pemrograman ini juga ada yang namanya operator. Operator merupakan simbol atau karakter yang bisa melakukan sesuatu operasi atau manipulasi seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Sifat operator yang pertama yaitu unary atau hanya melibatkan sebuah operan pada suatu operasi aritmatika. Yang kedua, binary melibatkan 2 operan pada suatu operasi aritmatika. Dan yang ketiga, ternary melibatkan 3 buah operan pada suatu operasi aritmatika. Kemudian operator aritmatika bisa dilihat seperti ini, pemangkatan lambangnya seperti ini, dan perkalian seperti ini, dan seterusnya. Dan di sini sudah saya sajikan beserta contoh. Selanjutnya ada operator perbandingan. Seperti operasi perbandingan lebih kecil, simbolnya seperti ini, dan begitu seterusnya beserta contohnya. Kemudian operator logika digunakan untuk operasi yang membandingkan suatu perbandingan. Operasi logika meliputi atau, dan tidak.
simbolnya atau OR, dan untuk dan ada and dan tidak ada not. Selanjutnya ada yang namanya perulangan dalam pemrograman. Perulangan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu, digunakan untuk menghasilkan pengulangan sejumlah kali yang dispesifikasikan. Beberapa macam perulangan, yang pertama yaitu for, untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Yang kedua, while do, untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya, di mana kita akan melakukan pengecekan dalam setiap iterasi apakah nilai variabel counter masih dipenuhi atau tidak. Kemudian yang ketiga ada repeat until. Perulangan ini mirip dengan perulangan while do, namun bedanya pada repeat until pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir perulangan, bukan di awal seperti while do. Kemudian ada namanya array. Array adalah kumpulan tipe data dasar sejenis. Dengan array kita bisa membuat matriks, graf, himpunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya struct, adalah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Struct mirip dengan array, tapi struct ini bisa menampung lebih dari satu jenis tipe data. Kemudian ada namanya function. Function merupakan sekumpulan kode yang dibungkus ke dalam sebuah scope untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi memungkinkan kita untuk menghemat penulisan kode yang mana sering ditulis berulang-ulang, namun bisa dibungkus ke dalam sebuah fungsi dan kita tinggal memanggilnya tutorial mendatang. Kemudian ada namanya bubble sort. Bubble sort ialah metode pengurutan dengan cara melakukan pengurutan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Selanjutnya ada namanya selection sort. Selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil dan dari kecil ke besar. Selanjutnya ada namanya linear search, yaitu linear search merupakan sebuah teknik pencarian data dengan menelusuri sebuah data satu persatu. Apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan output. Jika tidak, pencarian akan terus berlanjut hingga akhir dari array tersebut. Baiklah, hanya itu hasil presentasi saya untuk memenuhi tugas pengantar coding. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih.